Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, sesepuh dan jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah anugerahkan taufik hidayah-hidayahnya yang menjadikan kita bisa berkumpul di masjid di rumahnya dalam rangka sama-sama mendirikan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan mencari ilmu, mengkaji kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka riayatuh lam yakun fi azalih ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun nawal, yang artinya pertolongan Allah kepadamu bukan karena sesuatu yang berasal darimu. Ada satu penyakit yang akan menghancurkan amal manusia, di mana dasarnya bahwa amal-amal yang dilakukan itu karena kemampuan dirinya sendiri. Penyakit itu disebut dengan penyakit ujub. Ketika dia mampu melakukan amal soleh, amal kebaikan, sholatkah itu, sodako atau puasa, baca Al-Quran, lalu dia menganggap bahwa semuanya itu karena usahanya sendiri, maka orang ini nanti akan membanggakan amalnya karena merasa amalnya itu berasal dari dirinya sendiri. Dan ini akan menghancurkan amal. Tidak pernah ada catatan-catatan amal bagi orang-orang yang ujub. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, beliau bersabda, salasun muhlikat, ada 3 yang akan menghancurkan manusia. Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang diikuti. Kadang orang menyatakan hemat pangkal kaya. Jangan-jangan bukan hemat tapi pedit. Kikir yang diikuti. Yang kedua, wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, takjub kagumnya orang terhadap dirinya sendiri. Rasul menyatakan dengan jelas, inilah 3 hal yang akan menghancurkan manusia. Ketika orang ujub, dia merasa bahwa semua yang dilakukan itu karena usahanya sendiri, maka saat itu dia menepuk dada, dan saat itu pula dia melupakan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang akan menjadikan dia nanti masuk ke takabur, sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sesungguhnya penyakit ujub itu pangkalnya dia tidak menyadari bahwa dia bisa melakukan amal, bisa melakukan usaha, akhirnya sukses dalam amal dan usahanya itu karena semata-mata pertolongan Allah. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah menegaskan dari awal bahwa pertolongan Allah kepadamu itu bukan karena sesuatu yang berasal darimu. Baik itu amal soleh, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, maupun usaha-usaha keseharian yang dia lakukan yang kemudian menghasilkan sesuatu, atau doa-doa yang dia panjatkan, sesungguhnya semuanya itu adalah tidak menjadikan datangnya pertolongan Allah, tapi pertolongan Allah itu datang duluan sebelum orang melakukan amal soleh, sebelum orang berdoa. Kita bisa ngaji, bisa sholat saat ini, sesungguhnya karena hidayah Allah. Lalu kenapa hidayah itu kemudian ada pada diri kita dan Allah turunkan sebelumnya ada hidayah yang paling besar yang semua manusia dapat, itulah yang disebut dengan fitrah keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu ada fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya. Fitrah ini ada pada semua manusia, diberikan tanpa kecuali. Jadi sedari awal Allah sudah ngasih nikmat yang besar yang disebut dengan fitrah keimanan. Lalu dengan berjalannya waktu, maka fitrah keimanan ini yang dia akan merespon terhadap petunjuk Allah yang setiap saat datang kepada kita. Maka ketika merespon kita, sesungguhnya respon kita itu berasal dari fitrah keimanan yang disebut dengan hati nurani selama ini. Lalu dia melakukan amal, sehingga ketika dia melakukan amal soleh itu, awalnya adalah fitrah keimanan, lalu ada hidayah datang, dan dia merespon dengan fitrah keimanannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jahat? Sesungguhnya fitrah keimanan mereka tidak pernah hilang, tapi pudar. Contoh bahwa keimanan yang ada di dalam diri seseorang tidak hilang itu, sejahat-jahatnya orang, maka dia tidak pernah akan menyuruh anaknya untuk berbuat jahat seperti orang tuanya. Contoh, orang tuanya koruptor, dia punya anak perempuan. Apakah dia akan mencari calon suami menantu anaknya itu koruptor yang lebih ulu? Tidak pernah. Dia cari yang baik.
Artinya fitrah keimanan aslinya itu menolak terhadap keburukan itu. Karena itu Rasul sering mengingatkan, istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu, nuranimu. Ketika ada orang yang menyatakan bahwa nurani saya melakukan dorongan kesalahan, keburukan, itu bukan nurani, hawa nafsu. Karena kalau nurani sesuai dengan fitrah keimanannya. Karena itu manakala kita mendapatkan lintasan ilham dari Allah, maka segera kita tangkap. Karena bisa jadi dia pudar dan akan hilang. Dan akan kembali kepada Allah yang memberikan hidayah itu. Cahaya-cahaya ilham datang kepada manusia setiap saat. Contoh ketika azan dikumandangkan, di dalam hatinya sholat jamaah. Saat itu muncul nuraninya untuk sholat berjamaah. Tapi dia tidak tangkap. Akhirnya pudar dan dia tidak sholat jamaah. Orang sudah punya uang 10.000, ingin sedekah. Saat itu ada ilham, lintasan ilham, hidayah dari Allah yang datang setiap saat kepada manusia itu. Kalau fitrah keimanannya menghadap, maka dia akan segera untuk sedekah dengan uang 10.000 itu. Tapi kalau dia tidak tangkap, uang 10.000-nya beli bubur ayam, bukan untuk sedekah, sudah pindah. Karena dia tidak punya kekuatan lagi. Bahasa modernnya ketika ada ide, ilham, langsung ide baik itu teruskan. Jangan pernah berhenti. Karena kalau berhenti, kekuatan ide itu akan berkurang. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, jangan kamu menangguhkan amal ketika ada amalan baik. Ilham datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segera lakukan amal kebaikan. Jangan menunggu waktu selesainya kesibukan. Karena sesungguhnya dunia ini dari satu sibuk ke kesibukan yang lain, tidak pernah akan berhenti. Karena banyak orang nanti saja. Betul, itu ada pengajian di masjid, diumumkan sejak maghrib. Nanti sajalah, saya ini sibuk bekerja. Nanti kalau saya sudah jadi pimpinan, maka saya akan rajin. Dikiranya pimpinan itu tidak lebih sibuk daripada pegawainya. Satu, kaitan dengan persoalan dunia itu dari satu kesibukan menarik ke kesibukan yang lain. Yang kedua, boleh jadi menangguhkan amal, ketemunya adalah sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan amal itu. Bahkan kematian datang menghadapnya. Atau yang ketiga, dia tangguhkan semangat amal, nanti kekuatan dorongan amal itu menjadi berkurang. Tidak seperti ketika ilham kebaikan itu datang kepada kita. Manakala kita tangkap, maka berarti kita menghidupkan, bersyukur terhadap fitrah keimanan yang Allah kasih sejak zaman azali itu. Yang ini kemudian Allah tuangkan kebaikan-kebaikan itu di dalam Al-Quranul Karim, dan diutusnya para Rasul untuk meneguhkan nurani yang ada di dalam hati kita ini.
Nurani ini adalah petunjuk. Al-Quran hudan lil muttaqin, maka sesuai seluruh ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari satu sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mau mengikuti fitrah keimanannya, maka ketika membaca Al-Quran, mendengar ayat-ayat Al-Quran disampaikan lewat pengajian, maka nuraninya sesuai. Ini yang disebut dengan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu untuk obat, syifa dan rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang mensuburkan fitrah keimanannya. Tapi sebaliknya, wala yazidu dzalimina illa khosara. Al-Quran bagi orang yang menganiaya, bagi orang-orang yang berbuat zalim, dia dipenuhi dengan kesombongan. Al-Quran tidak pernah akan menjadi rahmat. Karena saat itu bukan fitrah keimanannya yang muncul, tapi yang ada adalah hawa nafsunya untuk membolak-balikkan dalil Al-Quran untuk membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Rasionalisasi pembenaran. Dikiranya pembenarannya itu benar, nanti saja. Sekarang masih sibuk kerja. Nanti kalau sudah pensiun, alhamdulillah, masih pensiun, bukan pensiun dari hidup. Kalau pensiun dari hidup repot. Pensiun dari kerja, dan belum tentu semangat kitanya. Jadi inilah yang dimaksud pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang berasal darimu. Syekh Ibnu Athaillah ingin menekankan, doamu yang kemudian dikabulkan oleh Allah sesungguhnya karena Allah memberikan hidayah, lalu kamu melakukan doa, dan saat itu Allah memang ketentuannya ingin mengijabah, maka jadilah doamu itu diijabah oleh Allah. Jadi doa bukan kemudian karena sebab datangnya pemberian Allah minggu kemarin. Nanti orang doa ini tidak mempan, coba saya coba lagi pakai doa yang lain. Coba dikabul enggak sama Allah? Doa yang lain tetap Allahumma Rabbana, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai tidak diijabah? Ada syarat, ada sebab. Yang syarat sebab ini hanya Allah yang tahu. Kalaupun kita melakukannya, tapi belum sempurna. Sehingga ketentuan Allah ijabah doanya itu adalah bagi orang-orang yang dia mau menjawab perintah-perintah Allah dan yakin, maka merekalah yang mendapatkan petunjuk. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan ijabah doa orang yang berdoa itu ketika dia menjawab, seluruh perintahku dia laksanakan, seluruh laranganku dia tinggalkan, wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku. Iman kepada Allah, yakin bahwa Allah ijabah, bukan karena doa yang dia panjatkan, tapi karena karunia-Nya yang agung.
karena pemberiannya yang agung, bukan karena doa. Kita menasihati orang, lalu orang berubah. Sesungguhnya pada saat dinasihati, ilham datang kepada orang itu, lalu orang itu menyambutnya, dan saat itu dia berubah. Sehingga yang merubah itu adalah bukan nasihat kita. Karena nanti bisa sombong ini. Cek, orang-orang itu bisa berubah begitu karena pengajian saya itu. Waduh, karena ikut pengajian, lalu saya sampaikan sesuatu, lalu dia rubah, seolah-olah saya bisa merubah seseorang. Bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya wilayah usaha, hasilnya dari Allah, bukan dari kita. Ini sangat penting agar kemudian implikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita ini nanti tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini makhluk yang tak berdaya, makhluk yang lemah, sehingga ketika kita berdoa mewujudkan kelemahan diri kita, sangat butuhnya kita sama Allah, sehingga saya selalu doa. Kalaupun kita melakukan amal ibadah semata-mata karena kita bersyukur kepada Allah atas pertolongannya yang menjadikan kita bisa melakukan amal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah lah yang memberikan hidayah sehingga kita bisa melakukan amal soleh. Lalu kita amal soleh semata-mata bersyukur, dikembalikan lagi kepada Allah. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan la azidannakum. Allah akan kasih hidayah lagi kepada kita. Tapi siapapun yang kufur, ketika ada hidayah Allah, dia berpaling karena kesombongannya. Nuraninya dia abaikan. Yang muncul adalah hawa nafsunya. Meskipun nurani yang menyatakan jangan. Tapi karena kesombongan, istikbar, keangkuhan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan seluruh umatku itu akan masuk ke surga kecuali ilaman aba, orang yang membangkang. Aba wastakbaro, ini iblis. Jadi anak turunan iblis, orang yang aba, membangkang. Dia tidak mau lewat fitrahnya itu merespon hidayah Allah. Jadi jangan bilang bahwa saya menunggu hidayah Allah datang kepada kami sehingga saya belum taubat saja. Hidayah setiap saat datang, cahaya Allah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min ayatin yamurruna 'alaiha. Sungguh ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, itu adalah hidayah. Itu lewat padamu, tapi ternyata mereka itu berpaling dari hidayah itu. Iya, ada orang yang meninggal pengumuman, telah wafat meninggal dunia Bapak A, umurnya sudah tua. Iya, saya sudah tua, kapan lagi saya akan taubat? Pengumuman bahwa yang wafat usianya masih muda. Sesungguhnya kematian itu tidak melihat umur.
Orang masih muda itu. Pengumuman masih bayi. Anak-anak meninggal dunia. Artinya kematian datang kapanpun. Sudahkah kita mempersiapkan? Lewat amal-amal soleh yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk menjadi bekal sehingga kita menemui rahmat Allah untuk masuk surga. Bukan karena amal yang kita lakukan. Kalau karena amal, maka tidak bisa kita menunaikan hak-hak Allah itu. Memenuhi hak Allah. Allah kasih nikmat yang ada pada tubuh kita saja. Coba bandingkan sholatmu seumur hidupmu dengan nikmat satu saja mata yang ada pada dirimu. Apakah sujudmu lewat sholat itu bisa mengimbangi nikmatku mata itu? Belum nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhitung. Ini kalau Allah hitung-hitungan begitu. Sehingga ketika orang dengan hidayah Allah melakukan amal soleh, maka dia masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Tidak pernah akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke surga amalnya itu. Sahabat kaget. Wala anta ya Rasulullah. Termasuk Tuhan ya Rasulullah. Kata Rasul, ya wala ana. Termasuk salah. Illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diliputi oleh rahmat Allah. Bahkan diutusnya beliau menjadi rahmat Allah bagi semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena rahmat Allah. Jadi pernah ada orang yang dia selalu melakukan amal, rajin sekali. Ketika di akhirat Allah perintahkan pada malaikatnya, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Dia menjawab, ya Allah, ini karena amal yang saya lakukan. Selama saya hidup, saya melakukan amal soleh terus-menerus, tiada hentinya. Oh begitu, karena amalmu. Kalau begitu karena amalmu, maka engkau masuk sesuai dengan batas umur ketika kamu melakukan amal soleh itu. Selebihnya kamu masuk neraka. Ya kalau begitu ya Allah, saya masuk surga karena rahmatmu ya Allah, bukan karena amal. Ini awas salah tanggap. Orang kemudian sudah tidak usah melakukan amal. Karena pengajian itu menyatakan masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Allah sudah rahmati kita dengan petunjuknya, fitrah keimanan kita agar melakukan amal soleh. Tapi ternyata dilepas itu. Jadi tanda-tanda kebesaran, cahaya ilahi, hidayah Allah itu datang setiap saat. Artinya ini menjadi ibrah di dunia ini. Dunia ini zohirnya adalah tipuan, batinnya adalah ibrah pelajaran. Ada orang yang melakukan suatu kejelekan akibatnya begitu. Iya ya. Memang Allah sudah tentukan siapapun yang melakukan kejelekan akan begitu. Astagfirullah, saya tidak mau melakukan kejelekan. Ini yang disebut dengan takdir, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan. Siapa yang melakukan keburukan, maka Allah akan berikan keburukan. Tapi sesungguhnya karena Rahman Rahimnya Allah, orang melakukan satu kebaikan, tapi pahalanya besar. Tapi siapapun yang melakukan kejelekan, maka dicatat satu, dan kalau dia mohon ampun kepada Allah, tobat, akan dihapus dosanya itu. Ini yang disebut dengan Rahman Rahimnya Allah. Dan inilah makna dalam dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Segala puji bagi Allah, bahwa Allah berhak dipuji. Ketika ada yang bertanya, jangan-jangan yang dipuji itu adalah hanya ilahuka faqat, Tuhanmu semata. Dijawab oleh Allah, Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta ini. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang butuh terhadap Allah, tapi sesungguhnya alam semesta ini juga butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rabbul Alamin, Allah ini menciptakan, memelihara, mengawasi, mengurusi, maka kelihatan keagungan Allah. Sebagai orang yang lemah, dengan ada Rabbul Alamin, maka kemudian bergeming, bagaimana saya bisa mendekati Allah yang Maha Agung seperti itu? Maka dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika kamu melakukan satu kebaikan, Allah balas dengan berbagai macam kebaikan. Ketika kamu melakukan keburukan, lalu kau susul dengan istighfar dan tobat, maka Allah hapus kesalahan dan dosamu ini. Inilah makna kedalaman daripada Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga diteruskan dari Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aina kunta? Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, di mana engkau? Kamu itu di mana ketika Allah menghadapkan kepadamu pertolongan dan penjagaannya? Di mana kamu itu? Gak ada. Kenapa tidak ada? Kata Syekh Ibnu Athaillah, lam yakun fi azalih ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin, bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdal wa azimun nawal. Di mana kamu ketika Allah menghadapkan padamu pertolongannya, penjagaannya? Zaman azali itu tidak ada keikhlasan beramal, atau ahwal, karena saat itu kita belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang akan melakukan amal belum ada tubuhnya? Atau dia ahwal itu kondisi batin yang dianugerahkan Allah, sehingga katakan dia ini doanya mustajab misalnya. Sesungguhnya ketika dia berdoa mustajab itu karena memang Allah sudah tentukan seperti itu, bukan karena kemampuan dia. Zaman azali, sebelum diciptakannya alam semesta, sebelum adanya kita ini, tidak ada saat itu amal, apalagi amal yang ikhlas atau ahwal. Yang ada semata-mata mahdul ifdal, murni anugerah, wa azimun nawal, dan keagungan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disebutkan di dalam Al-Quran,
Allah berfirman, hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang pada manusia suatu masa di mana dia belum disebut sebagai manusia karena belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah sudah dengan cara mencipta manusia sejak zaman azali, sehingga orang bisa melakukan amal, lalu Allah berikan penjagaannya, dijaga, bukan hanya mencipta tapi diurus, sehingga nikmat ijad, nikmat diciptakan lalu kita ada, nikmat imdad, nikmat kita diberikan pertolongan oleh Allah lewat hidayahnya yang terus menerus datang. Kalau begitu, ini semua adalah semata-mata agungnya karunia dan pemberian Allah, bukan karena usaha, amal, atau doa yang kita panjatkan, kita munajatkan pada Allah. Kalau begitu nggak usah berdoa. Doa itu adalah wujud daripada kita melaksanakan perintah Allah, ibadah. Wujud kehinaan kita, wujud butuh kita kepada Allah adalah doa. Ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa Dia maha kuat, maha kaya. Dan Allah tahu bahwa kita ini maha lemah dan tak berdaya, fakir. Maka Allah perintahkan agar kita berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, semata-mata ini penghambaan diri kita, mengakui bahwa saya lemah, saya butuh, saya bodoh, saya bergantung kepada Engkau yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha perkasa. Ini makna doa yang sebenarnya. Insya Allah ketika orang sesuai dengan aturan Allah, merendahkan diri dalam doanya, maka ijabah pun akan datang. Kalau selama ini ada ayat innamas shadaqatu lil fuqara, itu ayat berkaitan dengan zakat, sesungguhnya sedekah itu bagi orang-orang yang fakir, maka ada makna batin. Kalau tadi orang fakirlah yang mendapatkan sedekah harta itu. Kenapa? Karena dia memang tidak memiliki harta atau dia tidak cukup dalam hidupnya ini lewat harta yang dia dapatkan. Maka dia berhak untuk mendapatkan sedekah. Kita fakir akan kedirian kita, maka nanti Allah kasih sedekah pada kita, hidayahnya pada kita, ijabahnya pada kita. Ini makna ketika sujud waktu yang terdekat. Karena pada saat sujud, simbolnya adalah kepala yang biasa di atas posisinya. Dan ini mendapatkan penghormatan kepala ini. Maka saat sujud, posisinya dia paling bawah. Kalau di shaf yang kedua dan shaf selanjutnya, maaf, bahkan di bawah bokongnya orang yang ada di depannya. Secara fisik iya kepala, iya memang iya saya hina, maksudnya di hadapan Allah. Sehingga siapapun yang merasakan kehinaan seperti orang sujud, dan dia selalu sujud setiap saat dalam arti merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan cepat dengan takdirnya memberikan pertolongan, sedekahnya, karena dia adalah orang yang fakir akan dirinya. Dia orang yang butuh kepada Allah.
Sama seperti orang yang butuh harta, fakir, lalu dikasih sedekah harta. Kalau ini dikasih sedekah hidayah, dikasih sedekah ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita selalu sujud, maka sujudlah setiap saat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia yang selalu ingat Allah. Allah maha segalanya. Saya maha rendah, maha hina, maha tak berdaya. Segalanya saya ini. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring, alias dalam keadaan apapun. Dia zikrullah. Maka saat itu, sesuai dengan ketentuan Allah, bukan karena kitanya, tapi ketentuan Allah, maka pertolongan Allah akan datang pada seseorang. Karena Allah sudah menentukan pertolongannya itu, yakni pada orang-orang yang mau mengakui akan kelemahannya. Dan ini wa asra'u lil ijabah, sangat cepat untuk diijabah. Sebab doa tadi itu mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ubudiyah, penghambaan itu maknanya kita merasakan kehinaan dan segala hal sifat yang rendah pada kita pada saat yang bersamaan, menegaskan akan sifat kesempurnaan Allah, sifat keagungan Allah, sifat keindahan Allah. Itu yang disebut dengan ubudiyah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah. Ibadah yang bersifat zahir, ubudiyah bersifat batin kita. Zahirnya kita lakukan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan kita belajar fikih malam Senin, lalu kemudian malam Jumat tazkiyatun nafas, penyucian jiwa kita untuk menghilangkan kesombongan, memasukkan kerendah dirian kita di hadapan Allah, menunjukkan rasa butuh kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Karena Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Allah sendiri yang menyatakan bahwa kita ini fakir. Sehingga posisikan diri kita sebagai fakir, maka Allah akan kasih sedekahnya pada kita. Itu makna batin daripada ayat innamas shadaqatu lil fuqara. Aslinya ini adalah ayat tentang zakat, kaitan dengan harta. Maka saat ini ketika orang menyadari bahwa pertolongan Allah itu semata-mata adalah karunia-Nya yang agung, pemberiannya yang agung, maka kita selalu mohon pertolongan Allah. Bagaimana cara kita memohon pertolongan Allah? Tadi tawaduk, kita rendah hati, rendah diri, kita bergantung total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Implikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini, yang akhirnya nanti kita akan tunduk dengan cara menyadari untuk melakukan amal soleh itu semata-mata karena pertolongan Allah. Kita bisa ngaji karena pertolongan Allah. Kita bisa sholat malam karena pertolongan Allah. Allah bangunkan. Enggak Pak, saya enggak, karena alarm. Silahkan pakai alarm volume 1000%. Ketika Allah tidak bangunkan kita, bablas. Allah yang bangunkan kita.
Allah kasih hidayah setelah bangun, bukan tidur lagi, kita respon untuk kemudian ngambil air wudhu segera, karena khawatir. Doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, tapi masih duduk di kasur. Ada setelah doa blek tidur lagi. Ini bisa repot ya. Kata alhamdulillahilladzi ahyananya, doanya adalah langsung kita jalan langsung. Baik minum air putih dulu, teh manis dulu atau kopi, biar melek dulu, baru kemudian kita ambil air wudhu, insyaallah, sehingga nanti sholatnya melek. Jangan sampai masih ngantuk sholat, nanti ayat-ayatnya acak-acakan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesadaran tentang pertolongan Allah itu yang datang pada kita, itu semata-mata karunia-Nya yang agung, bukan berasal dari kita. Maka kita terus bergantung sama Allah. Ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku meskipun sekejap mata tanpa bimbingan-Mu. Ya Hayyu ya Qayyum, doa yang diajarkan oleh Rasul. Bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Hanya rahmat-Mu yang aku minta ya Allah. Astaghis, aku minta pertolongan dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan biarkan aku, mengurus keluargaku, mengurus pekerjaanku, mengurus jamaahku, mengurus pegawaiku. Jangan biarkan kami mengurus semuanya itu dengan diriku sendiri, tanpa bimbingan-Mu. Perbaiki seluruh kelakuanku, karena tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini subhanallah ya, ketika orang begitu dalam doanya, bahasa Indonesia saja kalau belum hafal, dengan tadi wujudkan pada saat doa itu lirih dari hati kita yang paling dalam, hinanya ya Allah, sehingga nggak terasa orang nangis di saat doa malam dia. Ya Allah, terima kasih Engkau bangunkan aku ya Allah. Dan ketika Engkau bangunkan, Engkau bimbing kami untuk bisa munajat kepada Engkau. Aku yang hina terhubung dengan Engkau yang maha mulia ya Allah, sehingga aku bisa melakukan amal soleh. Amal ini karunia-Mu, tapi Engkau nisbahkan, Engkau hubungkan bahwa yang melakukan amal itu adalah saya, yang melakukan sholat adalah saya, yang mengaji itu saya, yang puasa itu saya. Engkau nisbahkan, hubungkan itu. Padahal ini semua adalah karena inayah pertolongan. Jadi ini rumus kita. Jangan sampai kita salah jawab, siapa yang sholat? Allah. Jangan. Yang sholat saya, usolli, saya sholat. Yang ngaji siapa? Allah. Nanti Allah. Yang ngaji saya. Tapi di balik itu muncul kesadaran dari dalam bahwa saya bisa sholat, bisa ngaji ini karena pertolongan Allah. Orang kalau seperti ini mustahil dia akan sombong. Karena orang sombong itu orang yang melupakan amal, usaha, doa dari Allah. Dia hubungkan semuanya itu semata-mata karenaku, aku, ku. Ini ananiyah, keakuan. Sudah ada petunjuk Allah, jangan ikuti iblis.
yang anak-anak aku itu. Iblis menyatakan ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sujud duhai para malaikat ke Adam, karena sesungguhnya iblis itu kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari bangsa jin, lalu dia fasik. Dia melanggar perintah Allah di dalam surat Kahfi. Bukan hanya dia tidak mau sujud, dia munculkan keakuannya. Aku lebih baik daripada Adam. Masa aku harus sujud pada Adam? Engkau telah ciptakan, ngaku bahwa Allah menciptakan dia, tapi dia tidak melaksanakan perintah yang menciptakannya itu. Yakni dia tidak melaksanakan perintahnya Allah. Sujud itu perintah Allah. Engkau telah ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Mustahil api akan tunduk pada tanah. Logikanya salah dia. Padahal api itu akan padam dengan tanah dia. Iya, ya kebakar ya. Bakar kemudian kita bisa tutup dengan tanah itu sehingga tidak membakar lagi. Ini iblis, satu makhluk Allah yang istikbar, aba, membangkang. Yang kedua Fir'aun, dia menyatakan ana rabbukumul a'la, karena dia selalu menjadi penguasa dan menganggap kekuasaan itu semata-mata karena usahanya. Lama-lama jadi penguasa, selalu di atas, terus tinggi. Makanya ada power syndrome. Ya, orang sindrom kekuasaan, nggak mau turun itu, karena memang tidak didasarkan iman itu. Karena terus naik, maka Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian semua yang paling luhur. Ana disebutnya aku. Ya sudah ya, dibablaskan oleh Allah, tenggelam di Laut Merah dan diabadikan lewat mumi museum, bahwa tubuhnya akan tidak rusak dia. Ini jadi ibrah, pelajaran. Orang yang sombong ditunjukkan makhluknya Allah, manusia yang sombong itu. Seperti itu mengkerut di museum mumi Kairo itu. Subhanallah ya. Karena itu dengan hikmah ini maka muncul kesadaran diri kita. Yang pertama, kita selalu merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah. Kesadaran akan kerendah dirian kita dan mengakui akan kemaha segalanya Allah yang sempurna, akhirnya kita bergantung total kepada Allah. Minta terus pertolongan Allah. Yang ketika kita bisa melakukan sesuatu, hasil sesuatu semata-mata ini karena pertolongan Allah. Amal soleh karena pertolongan Allah. Saya bisa usaha, Allah kasih sehat badan saya, masih sehat akal saya. Kalau akal saya tidak sehat, badannya sehat, maka bukan ke tempat kerja lagi, tapi ke yang lain, ke rumah sakit gila. Karena akalnya sudah tidak sehat. Terima kasih ya Allah. Inna nas'aluka afa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka sehat. Kita minta sama Allah sehat. Tapi ketika kita dikasih sehat, bisa melakukan amal,
bekerja lalu menganggap bahwa kita bekerja itu adalah semata-mata karena kekuatan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini kesadaran yang sangat mendalam pada diri kita yang menjadikan insya Allah kita terhindar dari penyakit ujub, takabur yang akan merusak amal dan yang menjadikan orang ini tidak pernah akan masuk surga kecuali onta masuk ke lubang jarum. Saking tidak mungkinnya orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah itu untuk masuk surga. Tidak pernah ada ceritanya onta masuk ke lubang jarum itu, karena besaran onta daripada lubang jarumnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah lewat ngaji ini, dan kita tangkap hidayah itu terus kita pupuk. Fitrah keimanan munculkan dengan hidayah, insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya yang terpilih, yang menjadikan pertolongan Allah datang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.